Iya, bekas makan ya Allah. Kayaknya disapukannya dulu lagi ya, belum ngerti dia. Ini lagi nih semut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih dipertemukan dalam proses pembelajaran matematika ya. Ustazah tukar jadwal ya sama Ustazah Rahma. Jadi besok les kedua hari Jumat pelajaran biologi. Sekarang kita les ketiga hari Kamis pelajaran matematika. Insya Allah untuk seterusnya ya nak di semester 2 ini. Jadi di semester 2 ini kita akan mempelajari bab yang pertama adalah statistika. Juga sebelumnya di semester 1 sudah Ustazah sampaikan ya tentang statistika, sudah ada kita tanya-tanya. Tapi sebelum kita mulai ya, Ustazah mau tanya dulu kabar-kabarnya ya, beberapa orang saja ya, nggak bisa semuanya. Hidupkan ya videonya supaya Ustazah lihat wajah-wajahnya yang sudah Ustazah rindukan ya kan. Ini baru 17 nih yang masuk ya, dibuka semua videonya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung, minimal kita bisa saling melihat di pembelajaran Zoom ini gitu ya. Jadi dibuka videonya. Balkis, Assalamualaikum Balkis. Nurul Balkis, sehat? Sehat ya. Gimana, masih semangat belajarnya Balkis? Tetap semangat ya. Betul nih, tetap semangat. Bilang dulu, tetap semangat. Bilang apa buktinya Balkis tetap semangat? Kasih tahu dulu saja. Satu aja gitu buktinya. Misalnya gini Ustazah gitu. Balkis kan biasanya suka tuh menjawab pertanyaan Ustazah mau dengar dulu jawaban dari Balkis. Ayo. Satu aja buktinya. Misalnya saja udah tepat waktu datang. Itu salah satu bukti tetap semangat. Saja jam 10 itu udah udah siap-siap untuk megang HP untuk Zoom. Gimana? Ada itu yang saja sebut itu buktinya? Ada. Saja kalau absen itu jam 7 dibuka langsung absen saja. Nggak pernah telat saja. Sering telat nggak absen paginya? Jangan nanti kalau ada lagi bangun tidur saja pikirannya udah absen langsung saja. Bangun tidur langsung absen, pegang HP. Padahal kelasnya belum dibuka. Ada nggak yang kayak gitu? Itu semangatnya luar biasa gitu ya. Ada senyum-senyum semuanya. Jangan telat-telat ya absennya, apalagi telat datang Zoom-nya ya. Nah, jadi kalau Balkis katakan tetap semangat, dia udah buktikan sama Ustazah. Ini matematika dia baru 20 orang datang, salah satu dari 20 itu Balkis masuk di dalamnya. Ya kan Balkis? Masya Allah sih Balkis. Ustazah kasih jempol 2. Oke, siapa lagi nih ya? Ustazah sapa dulu Liana. Sehat Liana? Liana sehat? Sehat. Dari suaranya udah semangat. Tetap semangat belajarnya. Apanya yang iya? Apanya yang iya? Tetap semangat belajarnya. Iya. Apa buktinya dulu? Buktikan dulu. Buktinya itu Liana tetap semangat. Jangan hanya sekedar kata-kata. On time. Terus apa lagi selain itu?
Rindu untuk belajar, ada enggak? Rindu untuk datang ke sekolah, ada? Rindu ya untuk ketemu sama kawan-kawan, ketemu sama guru. Atau malah Liana ini lebih senang daring atau luring? Oh iya, oke, iya. Dah, Liana harus apalagi nih udah tahap akhir ya, kelas 12, semester 2 ini enggak lama-lama sepertinya, hanya beberapa bulan ke depan, maka fokuslah mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Maka niatnya, semangatnya, tekadnya diperbaharui kembali. Daring, luring bukan alasan. Mau media apapun, mau model apapun, mau bentuk apapun, saya akan tetap semangat belajar. Karena belajar adalah kebutuhan bagi kita semua. Jadi apalagi tahap akhir di kelas 12 nanti akan ada ujian AKM ya, asesmen kriteria minimum gitu. Jadi tidak UN lagi namanya, tetapi bentuknya berbeda. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran ya, insyaallah semuanya bersungguh-sungguh. Kita lanjutkan dengan materi hari ini. Apa tadi materinya? Apa tadi materinya Ustazah sebutkan? Statistika. Nampak nak? Nampak. Statistika ini juga sebenarnya sudah kita pelajari di tingkat sekolah menengah pertama ya. Tetapi masih dalam bentuk yang sederhana. Kita belajar min, kita belajar median, kita belajar modus ya. Kemudian kita membuat tabel-tabel, kita membuat diagram apa saja yang ada diagramnya nak? Dalam gambar, diagram apa saja dalam statistika? Diagram batang, diagram garis, diagram yang bulat-bulat, lingkaran ya. Jadi di SMP itu yang sudah kita pelajari. Di SMA akan ada penambahan. Nanti dia namanya histogram ya, histogram. Jadi kalau yang sudah punya buku, coba cari bab yang berhubungan dengan statistik, dibaca-baca. Apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita dapatkan, yaitu kita bisa menggunakan aturan statistik, kaidah pemecahan dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Berarti nanti kita juga belajar peluang ya, peluang atau kaidah pencacahan dibilang. Ada juga kaidah pemecahan. Sama maksudnya. Jadi ini ada 3 judul ini ya. 2 judul maksudnya, statistik dan peluang. Tapi sekarang yang kita pelajari adalah statistik terlebih dahulu. Kompetensi dasar ya. Jadi yang ingin kita dapatkan ya, ilmu dasar yang ingin kita dapatkan dari belajar statistik, pertama kita bisa membaca data dalam bentuk tabel, baik diagram batang, garis, lingkaran atau ini ogive. Jadi ini ada bentuk lain ya selain dari 3 tadi. Menyajikan, inilah yang Ustazah bilang tadi, histogram ya, menyajikan data dalam bentuk tabel, baik batang, garis, lingkaran ya. Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran data serta penafsirannya. Jadi menghitung itu ada kompetensi ketiga. Kalau menggambar itu ada di kompetensi pertama. Membaca itu ada di kedua tadi ya, menggambar. Pertama ada di membaca ada di kompetensi pertama. Jadi setelah belajar statistik, yang diharapkan kita bisa membaca, menyajikan dan menghitung. Makanya inilah hierarkinya, istilahnya inilah tingkatannya. Jadi bisa dulu kita membaca, baru kita bisa menyajikan, baru setelah itu kita bisa menghitung. Maka proses ini harus kita ikuti. Oke, apa-apa saja yang penting dalam statistik? Beberapa pengertian dasar dalam statistik. Nanti Ustazah bagikan filenya ya, kalau Ustazah ini kecepatan ya. Baca dulu Hunaisa nak. Gantian kita bacanya. Baca Hunaisa yang Ustazah tampilkan ini. Beberapa pengertian dasar dalam statistik. Baca.
Enggak nampak? Oh, laptop Unai saja. Sopi Nabila Siregar, coba kabur enggak? Bisa enggak bacanya? Sopi Nabila. Suaranya dihidupkan. Ya, silahkan nak baca. Iya, jadi kita mau belajar bab statistik, kita harus paham pengertian-pengertian ini semua. Pengertian sampel dan populasi, datum dan data, data kualitatif dan kuantitatif, data cacahan dan data ukuran, statistika dan statistik. Oke ya, ini kita mulai dari populasi dan sampel. Baca Maisarah, populasi dan sampel. Iya, jadi nampak ya perbedaan antara populasi dan sampel. Kalau populasi adalah seluruh objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel bagian terkecil dari objek tersebut. Misalnya ini ya, sekarang kan tidak ada lagi UN, namanya AKM ya, AKM. Di AKM itu populasinya adalah seluruh siswa kelas 5 sekolah dasar, kelas 8 sekolah menengah, kelas 11 sekolah menengah tingkat atas. Jadi kalau untuk tingkat atas dia kelas 11 sebagai populasinya. Dari kelas 11 itu diambil beberapa siswa. Ya, misalnya Ustazah ibaratkan sajalah kalian ini sekarang kelas 11 ya, kelas 11. Ustazah ambil beberapa siswa, misalnya 10. Ustazah ambil misalnya Ainus, Aisyah, Sopi, Nurul Hairani, Putri Hairun Nisa, Yasmin Latifa, Yasmin Salsabila, Alisa, kemudian saja ambil Hunaisa. Ada 10 siswa kelas 11 misalnya 36. Ustazah ambil 10. 36 itu adalah populasi, 10 itu adalah sampel. Iya, sampel. Oke, seperti kita juga makan kacang ya, seluruh kacang yang kita letakkan di piring itu adalah populasi. Kita ambil 10 butir, kita makan ya. Itu adalah sampel. Bisa ya? Ada pertanyaan dari populasi dan sampel? Enggak ada ya? Oke, contoh. Dari sebuah enggak usah saja baca. Aisyah Husni. Baca contohnya. Iya, ini hanya menggambarkan antara populasi dan sampel. Jadi ini diibaratkan desa. Desanya berarti ada berapa ini? Kalau kita lihat dari gambar nak. Iya, ada 14 desa. Iya. Misalnya satu kecamatan ada 14 desa. 14 desa inilah sebagai populasi ya, seluruh desa yang ada di kecamatan itu berarti populasi. Sedangkan sampelnya cuma diambil 5. Desa yang terpilih sampelnya itu cuma desa 2, desa 6, desa 7, desa 11 dan desa 13. Oke, jelas sekali. Datum dan data. Baca Ainus. Ainus baca nak. Ya Iya. Jadi mana Ainus lebih besar? Datum apa data? Kalau dari kata-kata data. Iya.
Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Datum-datum yang terkumpul disebut data. Maka yang paling besar adalah data. Jadi kita dari datum, dari beberapa kumpulan datum terbentuklah sebuah data. Nah, misalnya nilai matematika, Hunaisa 90, Sopi 100, Rida 100, Ainus 100, ya. Misalnya Balkis 98. Ah, itu apa itu namanya? Satu-satu yang saja sebut itu apa namanya? Datum. Kemudian itu usaha pampangkan, usaha jejerkan, usaha susun dengan yang dari yang kecil ke yang paling tinggi. Maka itu disebut data nilai ulangan siswa kelas 12 bidang studi matematika. Jelas ya? Gampangnya nih. Oke, contoh baca Arida baca contoh datum dan data. Kualitas Iya, jelas ya, datum dan data. Sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Gampang sekali. Oke. Sekarang apa itu data kualitatif dan data kuantitatif? Nanti bahannya saja kasih, kalau mau dicoret-coret atau ditulis sekarang juga nggak apa-apa, tapi kalau mau nanti juga saja bagikan ya biar lebih lengkap. Oke, saja suruh baca ADR Manisa. Baca. Ade. Kuantitatif. Iya, data kualitatif dan data kuantitatif. Gampang sebenarnya, simple. Kalau dia kualitatif itu berarti kualitas. Kualitas. Misalnya kualitasnya baik, sangat baik, tidak baik, gitu ya. Itu kualitas. Jadi kualitas itu kualitatif berhubungan dengan kualitas, berhubungan dengan kata-kata. Itu aja kalau saja simpelnya. Kalau data kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka atau bilangan-bilangan, ya. Misalnya kan kalau rapot kita kan udah jelas itu. Misalnya ada nilai matematika misalnya 90. Itu data kuantitatif. Kemudian keterangannya itu misalnya baik. Itulah data kualitatif. Ya, coba kita lihat contohnya. Oh, nggak ada contohnya ya. Oke, tapi udah paham ya data kualitatif dan kuantitatif ya, bisa membedakan. Cobalah saja cek dulu. Zahrani, usaha pergi misalnya ke pasar ya, membeli 1 kilogram cabai merah dengan harga 40.000 ya. Cabai merah yang usaha beli itu bagus ya, dia warnanya merah, kemudian cabai merah jenis gunung. Coba dari cerita saja tadi, Zahrani sebutkan mana data kualitatif dan data kuantitatif.
Iya. Iya. Iya, sama ada tadi saja sebutkan lagi. Harganya berapa tadi? Iya, 40.000 rupiah 1 kilogram ya. Ya, itu ya, paham ya. Data cacahan dan data ukuran. Aisyah Ayu, baca. Aisyah Ayu. Iya. Data cacahan, data ukuran. Jadi ada perbedaannya ya. Di mana letak perbedaannya Sopi dari kalimat ini? Sopi Magrina. Di mana letak perbedaannya? Iya, bagus. Ya, jelas ya. Sekarang yang pengertian terakhir, statistika dan statistik. Di sini apa ya? Apa itu statistika? Apa itu statistik? Nurul Adinda, baca. Iya. Jadi Nurul Adinda, apa perbedaan statistika dan statistik dari keterangan yang ada ini? Ya, bisa ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan, misalnya kayak Ustazah lah ya, Ustazah membuat nilai matematika kelas 12A. Nilai yang Ustazah buat di dalam daftar kumpulan nilai itu statistika. Kemudian nilai itu kan sudah Ustazah sajikan dalam bentuk tabel-tabel ya, sehingga ada nilai penilaian harian, ada nilai penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, baru muncul nilai rapot. Maka data lembaran itu kan udah menjadi sebuah kesimpulan, bisa dibaca dengan jelas oleh pihak siapapun gitu, baik siswa, baik guru atau orang tua. Maka data lembaran itulah disebut data statistik ya. Tapi proses yang Ustazah lakukan untuk mendapatkan statistik itu adalah statistika. Jadi statistika itu ibaratkan seperti ilmunya statistika, hasilnya statistik. Jadi ilmu dan hasil ya. Oke. Ini masih pengertiannya. Jadi hari ini kita belum proses berhitung ya, nanti berhitungnya nanti saja. Kita masih dalam proses membaca ya. Ilmu statistika ini sangat berguna ya, sangat berguna saja katakan. Di SMP dia ada pelajarannya, di SMA lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Kenapa ini sangat penting? Ada nggak yang tahu kenapa ilmu statistika dalam bidang matematika ini sangat penting? Coba siapa yang bisa menjawab, silahkan. Iya, di kuliahan dipakai, bagus. Satu jawaban. Siapa lagi? Kalau di rumah tangga nggak dipakai ya? Ya Jarani, kalau di rumah tangga dipakai nggak ilmu statistika? Coba dulu saja tanya. Iya, contoh konkretnya, contoh nyatanya di mana itu? Daftar belanja ya? Daftar, iya bisa juga ya kan, daftar iya, jadi dipakai ya dalam kalau kita menuju jenjang yang lebih tinggi. Jelas di perkuliahan
kita mau jurusan apapun, kita akan menemukan ilmu statistika. Karena hasil akhir kita, kan kalau kita kuliah, itu nanti di akhir kita akan membuat yang namanya skripsi, ya, atau hasil penemuan-penemuan. Maka itu memerlukan ilmu statistika. Jadi kalau kita mau jurusan bahasa Arab pun, kita mau jurusan agama Islam, ya, pendidikan agama Islam, tetap nanti kita menggunakan, mempelajari, ada di semester berapa gitu pasti akan menjumpai namanya statistika, karena ini akan diterapkan untuk melakukan tesis atau membuat skripsi, gitu ya. Jadi jurusan umum dan jurusan agama sangat penting ilmu statistika. Nah, seperti Jahrani bilang tadi, di rumah tangga juga perlu, ya kan? Ada lagi yang mau mengemukakan pendapat tentang guna ilmu statistika ini kita pelajari? Ada kira-kira yang dia sudah ada membaca atau pernah dengar cerita? Ada? Ardea? Pernah Ardea? Ada lagi kira-kira menurut Ardea? Dea Aranoya? Baru masuk ya Dea? Oh iya iya. Oh iya iya. Iya. Tadi dia udah ada masuk ya. Tadi udah Ustazah. Tadi Ustazah tanya juga. Ya. Kuotanya habis ya. Ustazah lihat kompak Dea sekarang sama Liana ya. Ya Liana sama Dea saling memberikan kabar. Enggak apa-apa, bagus ya. Semoga membawa dampak yang positif bagi Liana. Dea juga membawa dampak yang positif ya, sehingga persahabatan itu tadi saling menguatkan. Ya, enggak apa-apa Dea, udah saja terima ya izinnya. Nanti untuk kelanjutannya bisa dilihat di videonya ya, kalau si Liana mau meneruskan. Ada lagi yang mau mengemukakan pendapat masalah aplikasi atau penggunaan dari ilmu statistika? Nazla, Askia, Salsa Madinah, Hairun Nisa, Salsa, coba dulu Salsa. Salsa. Nazla, ada Nazla. Terputus ya? Dengar suara Ustazah? Dengar, oke. Bisa kita lanjutkan ya? Oke, sudahlah, kita lanjutkan ya. Hari ini membacanya tadi sudah pengertiannya. Sekarang berikut cara-cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Ini ya, ini diagram batang. Diagram batang. Dia bentuknya batang-batang. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang disebut diagram batang. Inilah contoh diagram batang. Ini diagram batangnya tegak ya. Kalau ini diagram batangnya mendatar. Jadi sumbu X-nya tahun, sumbu Y-nya adalah ini ya, jumlahnya ini. Jumlah. Jadi tahun 2003 1.500 ya, 2004 2.000, 2005 3.000, 2006 4.000, 2007 6.000. Baru diagram batangnya bisa juga mendatar. Ya, mendatar. Dia sumbu X-nya di atas, sumbu Y-nya mendatar ke bawah ya. Mengarah ke bawah. Maka dia batang-batangnya ini dia 2003
tahun 2003-nya, tahunnya letaknya di sumbu Y, jumlahnya atau nilainya di sumbu X. Jadi terbalik dia ya. Kalau tadi kan tahunnya di sumbu X, nilainya di sumbu Y. Kalau dia tegak, kalau dia mendatar, yang di sumbu X-nya nilai atau jumlahnya, sedangkan di sumbu Y-nya tahunnya. Ya, ini jadi tinggal keahlian atau kita saja membaca. Kalau dari sini tahun 2003 berapa ini? Bukan tahun. Kita cara membacanya gini. Jumlah yang 2000 tahun berapa itu? Ayo jawab. 2000? Iya, 2003 ya, 2003. 2000 yang jumlah tunggu dulu ya. 2004 ya. Ya, 2000 2004, yang 3000 2005 ya. Yang iya Mi. 4000 2006, yang 5000 2007. Berarti kalau 2003 1500 ya. 1500. Karena dia di antara 1000 dan 2000. Ya, ini jadi bentuk diagram batang. Oke? Untuk hari ini cukup sekian. Kita padakan mengenali bab statistik. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan diagram garis dan diagram lingkaran atau bentuk histogram, poligon namanya, histogram poligon. Oke, boleh dibaca-baca nanti materi yang Ustazah kasih ini di grup kelas ya. Kita tutup nak dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa penutup majlis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Iya, jadi insya Allah mulai minggu depan Ustazah akan absen langsung. Ustazah akan bawa absensi kelas. Jadi Ustazah absen langsung. Jadi yang Zoom akan tahu pada saat itu juga. Misalnya Zoom-nya ada 20 orang, berarti yang 10 nanti dia video pembelajaran. Ya insya Allah daftar absennya mulai minggu depan Ustazah jalankan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.